Oke, selamat malam Bapak Ibu. Malam. Mulai ketuaan doa malam hari ini ya. Kita mulai dengan menyanyi bersama. Tapi saya mau mengajak kita nanti memang audionya di mute ya, supaya suaranya tidak tabrakan, karena kalau di Zoom ini ada delay ya. Tapi waktu kita menyanyi, saya akan putarkan sebuah lagu yang dengan lirik saja. Tapi saya minta kita mengajak kita untuk ikut bernyanyi ya. Jadi kita bukan menonton atau bukan menikmati lagu, tapi kita menyanyi, kita memuji sama-sama. Karena begini, waktu kita menerima biasanya kebaikan seseorang ya, apalagi waktu kita sedang butuh, kita sedang lemah-lemahnya, lalu ada kebaikan seseorang, itu membuat hati kita tersentuh. Biasanya kita akan merasa, aku sangat berhutang budi. Sebisaku, semampuku, aku ingin membalas kebaikannya. Pernah punya pengalaman seperti ini? Saudara, kalau kita begitu merasa berhutang budi kepada orang yang baik kepada kita, kita bisa mengingat ya kebaikan Tuhan yang tak terukur bagi kita. Mestinya ya hati ini ya akan melimpah dengan syukur dan membuncah dengan hasrat ya. Kita selalu ingin berkata bahwa aku mau meninggikan, aku mau menyenangkan hati Tuhan. Sehingga keadaan sulit hari ini bukan membuat kita semakin lemah atau jauh dari Tuhan, justru semakin membuat hati kita itu beroleh kekuatan dari Tuhan. Mari kita menyanyi satu lagu ya, Tak Terukur Kasih-Mu Yesus. Dulu. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Jika hati kita mengingat kebaikan Tuhan ya, hati ini akan pertama-tama itu ingat untuk menyembah, bersyukur, memuliakan Tuhan. Bukan protes, bukan meminta, bukan bahkan kita mengharapkan yang lain-lain. Karena orang yang sudah merasa hidupnya ditolong akan penuh dengan syukur.
Maka malam hari ini mari kita memulai persekutuan ini dengan ucapan syukur ya, Bapak Ibu dan Saudara. Mari kita bersama-sama berdoa, mau mengucap syukur kepada Tuhan secara spesifik, Saudara. Saudara bisa mengungkapkan syukur untuk hal-hal yang terjadi, yang Saudara alami, yang Saudara rasakan dengan spesifik. Sebutkan, Saudara dapat berkat dari pekerjaan, masih punya gaji, punya kesehatan, atau itu bukan terjadi atas Saudara, tapi atas Saudara, atas orang-orang yang Saudara doakan, atas orang-orang yang Saudara tahu bergumul, kemudian Tuhan tolong. Saudara bisa mengucapkan doa itu dengan spesifik. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita bisa di dalam hati kita berdoa. Kemudian setelah itu kita akan mulai doa pembukaan kita. Mari kita bersyukur sama-sama ya. Bapa di surga, terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Tapi di atas semua pengalaman dan perasaan kami mau mengingat selalu apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan buat kami. Yang tak layak kami terima, tapi sangat kami butuhkan. Keselamatan, penerimaan, pengampunan. Puji Tuhan untuk itu. Dan mengingat semua kebaikan Tuhan, hati kami tidak bisa tidak memuji, meninggikan, dan mengucap syukur. Malam hari ini pun Tuhan, di dalam doa dan persekutuan ini kami berdoa agar hati kami yang menyembah, kami bawa ke hadapan-Mu. Inilah persembahan kami yang terbaik. Inilah doa kami yang terbaik. Doa yang menyembah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, adakah yang mau berbagi malam hari ini? Adakah yang mau sharing tentang pengalaman tertentu yang sedang dialami atau pergumulan tertentu yang sedang dihadapi? Adakah? Dipersilakan. Boleh nyalakan mic. Ini kan kita baru selesai Jumat Agung dan Paskah ya. Semoga momen berlalu, suasana disiplin rohani kita juga tidak segera cepat berlalu ya. Adakah yang mau sharing malam hari ini? Tidak ada? Baik, jika memang belum ada yang mau berbagi malam hari ini, saya mau mengajak kita menyanyikan kembali sebuah nyanyian ya. Sebuah lagu yang kita semua pasti sudah tahu, sudah kenal lagu ini ya. Yaitu lagu yang berjudul Menyenangkanmu. Menyenangkan seseorang itu ada dua motivasi ya. Menyenangkan seseorang untuk mengambil hatinya supaya kita mendapatkan untung yang balik ya. Memuji, membesar-besarkan, dibaik-baikin, tapi untuk diri sendiri. Tetapi menyenangkan yang kedua adalah menyenangkan dari hati yang tulus. Sebab sudah mengalami kebaikan terlebih dahulu. Maka kita memuji, kita menyenangkan seseorang. Bukan lagi untuk mendapat, melainkan karena aku sudah mendapat. Dan biarlah ini menjadi penyembahan kita, sikap hati kita kepada Tuhan yang sudah memberikan hidupnya buat kita. Kita nyanyikan satu lagu ya, Menyenangkanmu. Ku mau menyenangkanmu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu.
menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Saudara, menyenangkan hati Tuhan bukan hanya soal kita ritual pribadi. Oh, kita baik-baik berdoa, kita saat teduh, kita menyembah, lalu Tuhan senang. Hal yang paling membuat hati Tuhan senang kata firman Tuhan adalah kalau kita melakukan sesuatu yang berdampak, yang membuat orang tertolong, dan hati mereka mengucap syukur. Saudara, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa sama-sama. Momen doa puasa sudah lewat, itu kerohanian pribadi. Mari kita berdoa, kerohanian pribadi akan membawa kita keluar dalam relasi. Maka mari kita berdoa. Adakah saudara yang tahu bahwa seseorang sedang butuh bantuan, seseorang sedang butuh pertolongan, dia sedang lelah, dia sedang terluka, dia sedang sakit, siapapun dia saudara, mari kita berdoa untuknya. Maka sekali lagi ini adalah doa yang sifatnya pribadi, kita tidak perlu buka suara, tapi saudara sebutkan namanya. Saudara doakan dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bawa doa ini. Dan lewat doa ini kami berdoa, agar kami juga bisa menjadi seorang yang Tuhan pakai untuk menolong orang yang kami doakan ini. Entah dengan bahkan memberikan perhatian, menanyakan kabarnya, atau dalam batas kemampuan kami memberikan perhatian yang lebih, memberikan bantuan yang lebih. Bapa di surga, ajar kami bahwa cara yang menyenangkan hati Tuhan sebenarnya bukan dengan mengurung diri, lalu hidup pribadi, seolah-olah kami adalah orang yang paling rohani. Kami perlu keluar dari keadaan kami. Kami perlu berhubungan dengan orang lain, dikuatkan dan menguatkan. Bapa di surga, kami berdoa. Jadikan kami orang-orang Kristen yang menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan banyak orang yang berada dekat dengan kehadiran kami.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh Hansel. Ya, dipersilakan untuk Hansel. Ya, sebelum kita sama-sama mendengarkan firman, saya mau ajak kita satu di dalam doa ya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan kami berterima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami boleh berkumpul, kami boleh berdoa, memuji Engkau, dan kami sebentar lagi akan mendengarkan firman ya Tuhan. Engkau yang persiapkan hati kami, Engkau yang tolong kami agar kami boleh menerima firman ini dengan hati yang siap ya Tuhan. Kau tolong supaya Roh Kudus membuat kami jadi dengar-dengaran, menolong juga hamba-Mu yang akan membawakan firman. Terima kasih ya Tuhan, dalam bentuk kami berdoa, amin. Shalom saudara-saudara, selamat Paskah. Jadi kalau di kalender gereja tradisional, biasanya ada yang namanya Eastertide ya saudara. Jadi setelah Paskah sampai Pentakosta itu dirayakan sebagai musim Eastertide, musim Paskah. Jadi mereka masih merayakan sukacita Paskah di sepanjang 50 hari itu. Nah, saudara, saya bersyukur hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk boleh membawakan firman. Dan hari ini saya akan mengajak kita sama-sama, mungkin saya share screen dulu sebentar. Oke, udah muncul ya. Kita akan sama-sama buka dari 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 24. 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai yang ke-24. Kalau sudah ketemu, saya akan membacakannya untuk saudara-saudara sekalian. 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 24. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Nah, saudara, ada satu slang atau bahasa gaul yang cukup populer. Slang ini maksudnya bahasa gaul, sebenarnya ini sudah cukup populer, tetapi makin populer ketika pandemi, karena mobilitas orang-orang yang berkurang, lalu juga kebiasaan yang tidak seaktif dulu. Nah, slang ini adalah mager. Nah, banyak yang aktif berselancar di sosial media atau media sosial pasti tahu. Jadi mager itu kepanjangan dari malas gerak. Jadi saudara, mager itu adalah satu perilaku di mana seseorang itu malas untuk melakukan sesuatu. Nggak cuma hal yang besar, tetapi juga hal-hal yang sederhana. Misalnya di sini, ini adalah foto-foto atau meme, foto-foto lucu gitu yang bisa kita temukan banyak di sosial media. Misalnya yang di kiri atas, ada satu pemuda, dia mau nonton dari HP-nya, tapi karena dia malas untuk menahan HP-nya dengan tangannya, dia pakai satu meja untuk dia taruh di atas kepalanya, supaya dia tetap bisa menyaksikan video di layar HP-nya tanpa harus menahannya. Atau yang di bawahnya, ada satu pemuda mau menyaksikan atau mau mengakses laptopnya, tapi karena dia malas untuk duduk misalnya, atau harus pindah ke meja segala macam, akhirnya dia taruh itu di lantai. Nah, saudara, mager ini atau malas gerak ini bisa jadi indikator banyak hal, saudara.
Memang ini satu perilaku yang malas ya, tapi ini sebenarnya bisa jadi indikator banyak hal. Satu, ini bisa jadi indikator kebiasaan. Gini misalnya, sebelum pandemi kita kalau mau pergi keluar makan, kita tinggal keluar makan. Tapi sejak pandemi kita terbiasa untuk order. Nah, sehingga kita terbiasa untuk malas gerak. Nah, mager ini bisa jadi indikator satu kebiasaan kita yang berubah misalnya. Tapi bisa juga jadi indikator kesehatan. Misalnya ada satu kondisi fisik tertentu yang membuat seseorang itu lebih sulit untuk bergerak. Jadi dia malas untuk lebih banyak bergerak. Atau yang ketiga adalah kasih. Loh, kok kasih? Kenapa tiba-tiba ada kasih? Ada kebiasaan, kesehatan, kenapa tiba-tiba kasih? Nah, saudara, mager ini adalah satu fenomena yang bisa terjadi di dalam konteks apapun. Konteks dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, mager itu bisa terjadi dimanapun, termasuk di dalam konteks relasi. Ambil contoh begini, saudara. Waktu saya kecil, mama saya sering minta saya beliin sesuatu, entah di warung atau di pasar. Nah, saya juga sering menolak karena nggak mau. Nah, memang kelihatannya saya malas, tapi sebetulnya ini sebenarnya bisa jadi indikator seberapa besar sih kasih saya ke orang tua saya, gitu. Nah, ini kasihnya nggak berbicara soal kasih yang romantis ya, saudara. Jadi nanti saya akan menggunakan kata kasih dan cinta ini bergantian, tapi sebenarnya maknanya sama. Nah, jadi dari contoh yang tadi, sebenarnya mau membuktikan bahwa mager itu bisa jadi, meskipun nggak selalu, mager itu bisa menjadi indikator atau tanda seberapa besar sih kasih saya kepada orang lain, atau kasih orang lain kepada saya. Dan kita tahu, kalau kasih yang sejati, atau cinta yang sejati, itu seharusnya dibuktikan dengan perbuatan. Kasih yang sejati, kasih yang utuh, itu harusnya dibuktikan dengan perbuatan. Bukan cuma lewat kata-kata. Kalau cuma buat kata-kata, kita setuju itu bukan satu kasih yang sejati ya. Kalau cuma dari kasih yang mager, itu bukan kasih yang utuh. Nah, pesan ini adalah pesan yang sebenarnya disampaikan juga oleh Rasul Yohanes di teks yang tadi kita baca. Karena gereja pada saat itu dipanggil oleh Yohanes untuk menunjukkan kasih mereka secara utuh. Nah, kalau kita lihat di beberapa ayat sebelumnya, saudara, di ayat 10 misalnya, Yohanes mengatakan bahwa jemaat di gereja-gereja tersebut adalah anak-anak Allah. Nah, apa yang menjadi ciri mereka? Apa yang menjadi tanda mereka? Nah, di sini Yohanes bilang cinta. Kehidupan yang saling mengasihi, khususnya di antara orang-orang percaya, itu merupakan tanda bahwa mereka itu adalah milik kebenaran. Artinya, kalau mereka adalah anak-anak Allah, apa yang menjadi ciri khas mereka? Kehidupan yang penuh kasih. Nah, sebaliknya, mereka yang tidak melakukan kebenaran atau mengasihi saudaranya itu merupakan anak-anak iblis. Jadi Yohanes pakai terminologi anak-anak iblis. Jadi begini ya, saudara. Nanti kalau kita lihat bagian ini secara keseluruhan, Yohanes itu sebenarnya sedang membuat perbandingan A dan B. Anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Jadi dia mengajarkan jemaat pada saat itu dengan membuat perbandingan. Kamu harusnya jadi A, bukan jadi B. Nah, di sini dia memulai dengan, ya, jemaat ini adalah anak-anak Allah. Dan mereka bukan anak-anak iblis. Nah, siapa yang dimaksud anak-anak iblis? Anak-anak iblis adalah mereka yang meninggalkan gereja, menolak Kristus, dan mengadakan permusuhan. Mereka adalah sebagian orang yang keluar dari gereja dan diasosiasikan dengan antikristus. Nanti saudara bisa baca di 1 Yohanes 2 ayat 18-19. Nah, di sini Yohanes, saya pikir Yohanes ini pengajar yang baik ya. Jadi dia membandingkan, tapi dia juga memberikan ilustrasi. Atau siapa sih yang sebenarnya mewakili kelompok ini? Jadi Yohanes dengan sengaja menunjukkan perbedaan di antara gereja dan kelompok tersebut lewat satu tokoh. Anak-anak iblis dia gambarkan itu seperti Kain. Saya yakin kita tahu siapa Kain ya. Dari sekolah minggu sampai dewasa, kita pasti udah sering dengar cerita Kain. Dan kita tahu satu hal, bahwa apa yang dilakukan Kain itu bertentangan dengan kasih. Itu bukan satu perilaku kasih. Sebab karena kecemburuan hatinya, dia membunuh Habel adiknya yang di dalam surat Ibrani dikatakan sebagai orang yang benar. Jadi dari Kain, Yohanes mau menggambarkan Kain itu merefleksikan iblis. Dan hal itu serupa dengan mereka yang mengadakan permusuhan. Mereka yang keluar dari gereja dan bukan cuma itu, tapi membuat perpecahan di dalam gereja. Di sini Yohanes mengingatkan bahwa gereja atau anak-anak Allah adalah orang yang berbeda dengan mereka.
Jemaat atau anak-anak Allah adalah mereka yang sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. 1 Yohanes 3 ayat 14. Apa maksudnya berpindah dari dalam maut ke dalam hidup? Berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, itu artinya terlepas dari penghukuman dan menerima hidup yang kekal. Saudara, beberapa minggu lalu kita udah belajar ya dari penginjil Hansun di BS soal eskatologi. Apa yang kita pelajari? Bahwa hidup kekal itu bukan cuma sekedar tambahan hidup yang kita dapatkan di ujung jalan, tapi hidup kekal itu satu hal yang kita sudah nikmati sekarang. Meskipun nanti dia akan disempurnakan ketika kita tinggal bersama-sama dengan Allah. Tapi poin Yohanes adalah, kalau mereka sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, artinya hidup kekal itu harus mereka jalankan sekarang, harus mereka hidupi sekarang. Dengan apa? Dengan hidup di dalam kasih. Karena apa? Karena Allah adalah kasih, dan kasih adalah hukum yang terutama. Cinta menandakan sebuah kehidupan di mana karya penebusan Kristus dapat dengan jelas disaksikan. Bapak Saudara, cinta itu adalah identitas dari gereja. Nah, cinta seperti apa? Nah, Yohanes di sini menantang gereja-gereja untuk mewujudkan cinta atau kasih bukan hanya lewat perkataan atau lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Cinta bisa diwujudkan lewat bagaimana seseorang itu memberikan hidupnya buat yang lain. Nah, di sini memberikan hidup itu bukan cuma soal bukan berarti mereka harus mati gitu. Tetapi maksud Yohanes adalah memberikan hidupnya, memberikan nyawanya adalah memberikan dirinya sepenuhnya. Bukan cuma lewat perkataan, tetapi lewat perbuatan. Bukan cuma hal-hal yang sifatnya, dalam tanda kutip, spiritual, tetapi juga material, saudara. Dan memang di dalam konteks ini, nanti Yohanes akan berbicara soal harta. Ini ada di 1 Yohanes 3 ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Saudara, kita bisa melihat di sini harta. Ketika jemaat membagikan harta mereka, mereka sebetulnya sedang menjalankan kasih itu sendiri, sedang hidup di dalam kasih. Saya nggak tahu, saudara, banyak orang saya temukan, termasuk saya juga, rasanya ketika kita ngelihat misalnya orang-orang yang kekurangan atau orang-orang yang kesulitan, kita seringkali merasa, termasuk saya, apa yang mereka butuhkan itu sebenarnya cuma doa atau pernyataan-pernyataan bahwa Allah menopang kehidupan mereka. Saya tidak menolak itu. Saya nggak pernah bilang bahwa itu salah. Semua orang butuh Kristus. Tapi masalahnya adalah satu hal, saudara. Seringkali kata-kata kita, Tuhan memelihara kamu, Tuhan menopang hidup kamu, Tuhan akan menjaga hidup kamu, itu seringkali jadi jargon, saudara. Jadi jargon yang membatasi kita untuk bergerak lebih dan memberikan hidup kita sepenuhnya. Seringkali kita ngerasa, oh kalau kita berbagi apa yang kita punya, ya itu enggak. Maksudnya yang mereka butuhkan itu sebenarnya doa. Satu kata-kata bahwa Tuhan memelihara mereka. Saudara, itu baik. Tetapi kadang saya berpikir mungkin kita perlu hati-hati ya, karena itu seringkali bisa jadi satu pembatas yang membatasi kita untuk tidak mau berjalan atau melangkah lebih daripada itu. Nah, di sini sebenarnya poin Yohanes ada di situ. Teks ini membuktikan bahwa dalam membagikan harta, orang-orang percaya itu sedang mewujud nyatakan cintanya secara utuh. Nanti kita juga akan belajar bahwa bukan cuma soal harta ya, saudara. Nah, kita mungkin bertanya-tanya, saudara, kalau di anak-anak iblis itu tokohnya adalah Adam, siapa anak-anak Allah? Jelas adalah Kristus. Lewat sosok Kristus, orang percaya melihat kasih yang tidak cuma berhenti pada retorika, yang nggak cuma berhenti pada omongan, tetapi betul-betul pada perbuatan. Kedatangan Kristus, kematiannya, dan kebangkitannya yang baru kita rayakan, itu menandakan bagaimana kasih Allah itu sungguh-sungguh hadir di dalam wujud yang kelihatan, dalam realitas fisik, saudara. Salib adalah ekspresi cinta sejati. Sebuah cinta yang bersedia untuk melakukan apapun bagi mereka yang ia kasihi. Saudara, orang-orang percaya dipanggil untuk hidup meneladani Kristus, mengasihi Dia, dan menaati perintahnya. Seperti yang dikatakan di ayat 22. Dengan itulah orang percaya hidup di dalam Kristus, dan Kristus hidup di dalam mereka. Ini bukan berarti, oke, orang percaya harus hidup dalam kasih, orang percaya harus hidup mengasihi supaya mereka jadi anak-anak Allah.
Enggak, saudara. Justru sebaliknya. Karena orang percaya adalah anak-anak Allah, maka seharusnya mereka hidup di dalam kasih. Hidup saling mengasihi, karena Allah itu adalah kasih. Hidup di dalam Allah dan Allah hidup di dalam orang percaya, itu berarti membiarkan kasih Allah mengairi segenap keberadaan manusia dan menjadikan diri orang percaya saluran yang kemudian mengalirkannya kepada orang-orang yang ada di sekitar. Cinta yang ditujukan kepada sesama selalu beriringan dengan kasih kepada Allah. Lagi pula saudara, kalau kita lihat di Matius 25 ayat 40, bukankah Kristus sendiri yang mengatakan bahwa memperlakukan sesama itu sama dengan memperlakukan dia? Artinya, waktu orang percaya mengasihi sesamanya, dia sebenarnya sedang mengasihi Allah. Waktu dia mengabaikan sesamanya, dia juga sedang mengabaikan Allah. Dengan melayani sesamanya, berarti dia juga sedang melayani Allah. Saudara, peristiwa salib itu menunjukkan bagaimana Allah membuka tangannya agar banyak orang boleh mencicipi kehidupan di dalam dia. Saudara bisa bayangkan betapa kecewanya Kristus kalau dia melihat orang-orang yang begitu ia kasihi justru diabaikan. Saudara bisa bayangkan dengan pengorbanan Yesus yang begitu besar, betapa kecewanya dia kalau dia melihat orang-orang yang dia kasihi diabaikan. Saudara, hal ini senada dengan salah satu ayat yang kalau kita baca di pasal 4 ayat 20, bahwa jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudara, satu hal, ketika orang percaya hanya berbicara soal kasih, ketika dia hanya bicara soal aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi sesama, tetapi tidak melakukannya, jangan-jangan sebenarnya dia sedang tidak mengasihi Allah. Jangan-jangan kasihnya itu hanya berhenti pada retorika. Saudara, masyarakat di El Salvador pasti mengenal tokoh yang saya taruh di PowerPoint saya malam hari ini. Jadi, siapa dia? Oscar Romero. Oscar Romero ini adalah satu uskup di El Salvador. Romero hidup di zaman di mana El Salvador itu dikuasai oleh militer dan grup-grup elit. Situasi bisa kita bayangkan seperti Myanmar begitu. Dan saat itu El Salvador dikuasai oleh militer dengan bantuan Amerika Serikat. Di masa itu, saudara, ada banyak sekali orang, termasuk orang percaya yang hidup dalam ketakutan, kengerian, dan kesedihan yang luar biasa karena pemerintahan yang luar biasa kejam. Bahkan data mencatat bahwa puluhan ribu hingga ratusan ribu masyarakat itu terbunuh dan hilang di masa-masa kelam ini. Romero juga merasakan sendiri bagaimana kejamnya pemerintahan ini. Karena 3 minggu setelah dia diangkat menjadi uskup, dia mendengar kabar bahwa beberapa sahabatnya mati, saudara. Saudara, di tengah situasi yang sulit seperti ini, Romero memilih untuk berdiri bersama dengan orang-orang yang ditindas. Dia mendedikasikan dirinya dan memberikan dirinya buat kaum yang lemah, meskipun dia tahu bahwa ancaman kematian itu selalu ada di sekitarnya. Dia bisa mati kapanpun, tapi Romero selalu memilih untuk berdiri bersama dengan orang-orang yang tertindas. Secara revolusioner, Romero membatasi dirinya dari pertemuan-pertemuan kenegaraan. Dia berani untuk menolak datang ketika negara memanggil dia. Dia juga berani untuk membuka kantor bantuan hukum keuskupan untuk mendokumentasikan data-data penghilangan dan pembunuhan. Lalu Romero juga aktif untuk menyediakan layanan konseling untuk jemaat-jemaat yang mengalami ketakutan dan bahkan kehilangan sanak saudaranya. Saudara, Romero sendiri juga dia berani untuk mengecam rekan-rekannya, saudara, yang memilih untuk berdiri di sisi pemerintah. Romero tidak pernah takut, Romero selalu memiliki keberanian, saudara. Bahkan ketika perang itu memuncak menjadi perang saudara, Romero tetap setia. Jadi Romero ini jadi dia rutin untuk melakukan siaran radio. Nah, di siaran radio itu, dia sebenarnya menyampaikan khotbah. Dan di dalam khotbah itu, dia berani untuk mengkritik pemerintah. Bahkan coba bayangkan, saudara, ada satu kali
Romero itu berani mengkritik Jimmy Carter, yang pada saat itu presiden dari Amerika Serikat. Dia berani untuk mengkritik dia atas apa yang terjadi di El Salvador. Saudara bisa bayangkan betapa beraninya Romero. Hingga pada satu malam, Romero sedang melakukan siaran radio, dia menyatakan satu kalimat, saudara. Tidak ada satupun tentara yang boleh menaati aturan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Aku mohon, aku meminta supaya penindasan ini segera dihentikan. Saudara, suara itu berteriak begitu kencang, mencoba untuk menghentikan kekacauan yang ada. Tapi Romero tidak pernah tahu bahwa siaran itu adalah siaran terakhir yang ia lakukan. Keesokan paginya, setelah dia memimpin satu misa di chapel, dia keluar dari gedung chapel, dia berjalan, dia nggak sadar bahwa ada satu mobil yang lewat, ada satu pemuda yang tiba-tiba keluar, mengeluarkan senjata api dari kantongnya, dor, menembak dia. Dan peluru itu menyasar tepat di jantung Romero. Romero mati saat itu juga. Terus kalau saya punya kesempatan untuk tanya Romero, sebenarnya dia takut atau enggak sih, saudara, untuk mati? Saudara, saya yakin jawabannya dia pasti akan bilang bahwa dia takut. Tapi dia tetap memilih untuk memberikan hidupnya kepada yang lain. Karena ketika dia memberikan hidupnya, dia sedang memberikan hidupnya bagi Kristus. Ada satu kutipan, saudara, saya akan menerjemahkannya. Kalau di sini memang dalam bahasa Inggris, saya akan menerjemahkannya. Sebuah bangunan terbakar dan Anda melihatnya terbakar, berdiri dan bertanya-tanya, apakah semua orang aman? Kemudian seseorang memberitahu Anda bahwa ibu dan saudara perempuan Anda ada di dalam gedung itu. Sikap Anda pasti berubah total. Anda panik, ibu dan saudara perempuan Anda terbakar, dan Anda pasti akan berusaha untuk melakukan apa saja untuk menyelamatkan mereka, bahkan dengan resiko Anda hangus terbakar. Itulah yang dimaksud dengan benar-benar berkomitmen. Jika kita melihat kemiskinan seolah-olah kita sedang melihat api, itu bukan sekedar berbelas kasihan kepada yang miskin. Tidak peduli seberapa peduli kita. Kita harus masuk ke dalam seolah-olah ibu dan saudara perempuan kita sendiri sedang terbakar. Iya, Kristus yang ada di sana lapar dan menderita. Saudara, perspektif ini adalah perspektif yang dipakai oleh Romero ketika dia melihat masyarakat di El Salvador. Meskipun dia mungkin nggak kenal, saudara, meskipun itu mungkin bukan umatnya, mungkin bukan bagian dari parokinya, bukan jemaatnya, saudara. Tetapi ketika dia melihat orang yang mengalami kesulitan, di sana dia sedang melihat Kristus. Di akhir hidupnya, Romero dikenang sebagai martir yang menginspirasi banyak orang. Bahkan di pemakamannya, sekitar 250.000 orang datang untuk memberikan penghormatan yang terakhir kepada Romero. Saudara, Oscar Romero memberikan sebuah gambaran akan cinta yang inkarnasional. Saudara, dari tadi ada inkarnasional. Sebenarnya inkarnasional itu apa sih? Inkarnasi, kalau kita melihat karya Yesus, itu adalah bagaimana Allah yang tidak kelihatan itu datang di dalam wujud yang kelihatan. Sehingga kasih yang inkarnasional adalah kasih yang berwujud, kasih yang dapat dilihat di dalam kepedulian dan aksi kepada sesama. Injil adalah instrumen cinta Allah yang seharusnya merangkul seluruh keberadaan manusia, bukan cuma kata-kata, bukan cuma di lidah. Oleh sebab itu, saudara, seperti Kristus dan Romero, Allah ingin agar kita menjadi tangan-tangan kecilnya yang tidak pernah berhenti menyalurkan Injil Allah melalui cinta kita kepada sesama. Ia menginginkan kita, saudara dan saya. Ada satu senator di Facebook dari Amerika yang pernah mengatakan begini. Saya sekali lagi akan terjemahkan, saudara. Sebelum Anda berbicara mengenai agama Anda, tunjukkan terlebih dahulu bagaimana Anda memperlakukan orang lain. Sebelum berbicara mengenai bagaimana Anda mengasihi Allah, tunjukkan bagaimana Anda mengasihi orang lain. Sebelum Anda berkhotbah tentang iman Anda, tunjukkan bagaimana belas kasihan Anda bagi orang-orang di sekitar Anda. Pada akhirnya, saya tidak tertarik tentang hidup Anda yang Anda ceritakan. Terus sebagai komunitas kasih, kita udah belajar tadi. Kita sama seperti gereja-gereja yang tadi disurati oleh Yohanes,
kita adalah kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah komunitas cinta itu sendiri. Tidak akan ada artinya jika kita tidak sungguh-sungguh menghadirkan cinta di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kekristenan itu cuma jadi retorika, saudara. Jangan sampai kekristenan itu cuma jadi omong kosong. Ngomongnya soal kasih, kasih, kasih. Setiap minggu kita nyanyi, aku, ya, atau di sekolah minggu nyanyi KASIH, di waktu kita besar kita nyanyi, aku hendak mengasihi engkau, Yesus. Kita berbicara soal banyak tentang kasih. Kasihnya seperti sungai, tapi hidup kita, kalau tidak sungguh-sungguh mencerminkan kasih yang sejati, saudara, kekristenan itu cuma jadi retorika. Di dalam kelamnya pandemi COVID-19 dan juga keadaan yang sekarang sedang terjadi, saudara, ada satu pertanyaan yang berbisik di telinga kita. Siapakah sesamaku manusia? Saudara, waktu situasi memburuk, kita seringkali memilih untuk diam, dan yang lebih parah lagi menjadi serigala bagi sesama kita. Sebagian dari kita memilih untuk hanya memikirkan bagaimana caranya kita bertahan hidup. Saudara, saya tahu dan saya yakin semua dari kita tidak akan menolak bahwa hidup ini susah. Semua harga lagi naik, kondisi COVID itu susah, semua mengalami kesulitan tanpa terkecuali. Tetapi pertanyaannya, apakah itu membuat kita memalingkan wajah kita dari orang-orang yang ada di sekeliling kita, sesama kita? Bukankah Yesus sendiri memilih untuk hadir dan bergabung di dalam penderitaan yang dialami manusia? Bukankah Kristus juga bukan cuma ngomong, saudara? Dia bukan cuma bilang, aku mengasihi engkau. Tapi dia sungguh-sungguh berinkarnasi, dia datang ke dunia dan membuktikan cintanya. Bapak saudara, kita dipanggil untuk membawa hati Allah kepada keluarga kita, rekan sepelayanan kita, jemaat, orang-orang di sekitar kita, teman kita, mereka yang dianggap berbeda atau sama dengan kita, mereka yang satu derajat dengan kita atau tidak, pria atau wanita, mereka yang sehat atau yang sakit, mereka yang diterima masyarakat atau tidak, mereka yang dianggap normal oleh dunia atau mereka yang memiliki keterbatasan. Semua orang kita dipanggil untuk membawa hati Allah kepada mereka, tanpa terkecuali. Memberikan nyawa kita, sekali lagi, gak selalu berarti mati, saudara. Gak selalu berarti mati. Tetapi kita bisa memberikan seluruh kehidupan kita. Bukan cuma secara spiritual, sekali lagi, misalnya dari spiritual, atau materi. Kita juga bisa memberikan kasih yang berwujud itu bisa dalam bentuk pertolongan, bisa dalam bentuk kehadiran, saudara. Ada banyak sekali cara yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan kasih yang berwujud, kasih yang inkarnasional itu, saudara. Saudara, seringkali menghadirkan kehidupan bagi sesama itu tidak lebih mahal daripada berhenti sejenak dari apa yang bisa kita lakukan dan memasuki kehidupan orang lain. Apa susahnya seringkali untuk tanya apa yang kamu butuhkan, itu seringkali hal yang susah, saudara, buat kita. Termasuk di dalam gereja, seringkali relasi kita misalnya hanya berhenti soal pelayanan, ketika kita butuh mereka. Tapi kita nggak pernah bergerak lebih jauh, kita nggak pernah tahu kehidupan mereka, kita nggak pernah tahu apa yang mereka butuhkan, kita nggak pernah tahu sebenarnya apa yang menjadi pergumulan mereka yang real. Nah, saudara, ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan satu kasih yang berwujud. Kalau mager awalnya diartikan sebagai malas gerak, saya mau ajak kita untuk melihat. Kita redefinisi. Bukan malas gerak, tapi mau gerak. Atau bahkan lebih dari itu, makin gerak, saudara. Saudara, jangan pernah kehilangan kesempatan-kesempatan kecil untuk mengasihi. Mari kita bergerak bagi Injil Allah tanpa takut dan ragu. Sebab seperti bagian akhir dari teks yang kita baca tadi, kita lihat sama-sama, 1 Yohanes 3 ayat 16-24, bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kamu. Tuhan menolong kita dalam menghidupi kasih yang sejati. Amin. Saya boleh minta kesediaan penginjil Hans untuk tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, kami datang kepadamu Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kalau Tuhan
memberikan kami anugerah kasih yang besar, menerima kami orang-orang yang berdosa ini. Kami berdoa Tuhan, ampuni kami kalau mungkin kami belum menjadi saluran berkat, kami belum menyatakan kasih-Mu Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Mungkin itu keluarga kami, mungkin itu saudara kami, mungkin itu rekan kerja, sahabat kami, rekan pelayanan kami. Kiranya Tuhan Engkau menolong kami, memampukan kami, Roh Kudus ini tinggal di dalam hidup kami, mendorong kami, mengingatkan kami, untuk kami juga boleh menyatakan kasih kepada orang-orang di sekitar kami, sehingga ketika mereka melihat hidup kami, mereka sungguh-sungguh boleh melihat Kristus. Mereka sungguh-sungguh boleh melihat Engkau ada di dalam hidup kami, dan mereka boleh mendekat, mencari Engkau, dan mereka boleh mengenal Engkau, ya Bapa. Tuhan, kami tahu bukan naluri kami, bukan kebiasaan kami menyatakan kasih. Tapi ketika Engkau hadir dalam hidup kami, tolong kami Tuhan, sehingga kasih itu menjadi bagian daripada hidup kami, yang terus kami boleh pancarkan dimanapun dan kapanpun kami berada, atau di manapun Tuhan tempatkan kami. Baik kami di rumah, baik kami di tempat kerja, baik kami di sekolah, di kampus, atau dimanapun itu. Tuhan tolong kami, sehingga biarlah kiranya kasih Tuhan terus boleh meluap-luap di dalam hidup kami, dan orang boleh mencicipi kasih itu melalui hidup kami, dan rindu untuk mencari Engkau yang sudah mengubahkan, bahkan memberikan kasih besar itu bagi kami. Terima kasih untuk hamba-Mu, Saudara Hansel, yang boleh menyampaikan firman-Mu. Engkau terus berkati Tuhan di dalam pelayanan, praktek di tempat ini. Tuhan terus boleh memakai kehidupannya, ya Bapa, pelayanannya menjadi seorang berkat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih untuk Hansel untuk renungan firman yang telah disampaikan. Saudara, kita berdoa untuk 2 pokok doa ya, sebelum kita nanti akan masuk sharing kelompok kecil dan saling mendoakan di sana. 2 pokok doa ini adalah yang pertama, kita meresponi firman Tuhan yang kita dengar. Mari kita berdoa untuk komunitas di gereja kita, supaya cara paling yang konkret yang bisa kita lakukan, mager bukan malas gerak ya, tapi mau gerak, itu terjadi di antara komunitas kita. Tentu bukan komunitas yang sekedar eksklusif atau memilih karena itu kalangan kita, tapi mari kita justru memulai dengan melihat siapa sih di komunitas kita ya, yang masih dalam jangkauan kita, yang justru paling jarang kita perhatikan. Mari saudara kita berdoa supaya komunitas kita menjadi komunitas yang mengasihi, dan sembari kita buka suara kita berdoa ya, pikirkan dan doakan untuk diri sendiri, Tuhan pakai aku, Tuhan tolong aku. Mari saudara, kita boleh unmute, kita boleh buka suara bersama-sama, supaya gereja kita, komunitas di mana kita ada, itu boleh menjadi komunitas yang mau gerak ya, mau menjadi saluran berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa. Kini kami mendengar firman-Mu, kami berulang kali berbicara tentang kasih. Tuhan, gerakkan hamba-Mu ini. Gerakkan kami masing-masing, Tuhan, yang ada dalam ruangan Zoom ini, di komunitas kami, untuk menghidupi apa yang kami sering katakan, yes, kami sepakat, kami setuju. Dan Tuhan, kami berdoa agar komunitas di mana kami ada, kami peduli bukan karena kami punya kepentingan semata-mata. Kami peduli karena kami tulus, karena kami mengasihi Tuhan. Dan cara untuk menyenangkan Tuhan, membalas kasih Tuhan, adalah dengan memperhatikan justru yang paling kecil, yang paling lemah, yang paling membutuhkan. Kami memang tidak bisa memperhatikan semua orang, tetapi orang-orang di mana kami ada dalam komunitas yang kami jumpai, bahkan orang-orang sulit sekalipun, Tuhan menolong kami untuk mengingat mereka, mendoakan mereka, dengan demikian hati kami pun mulai perlahan-lahan tumbuh untuk memperhatikan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, saudara, jika kita di dalam komunitas paling dekat saja, kita sulit ya untuk mengasihi, menunjukkan secara konkret ya. Bayangkan untuk hal yang sering kita doakan secara besar, untuk bangsa negara, untuk dunia internasional, perdamaian, sementara kita sendiri di sini nggak bawa damai. Rasanya antara doa kita dan perilaku kita itu nggak ada kuasanya, saudara. Maka malam hari ini, saudara, kita dengan berani berdoa ya untuk bangsa dan negara, dan bahkan untuk perdamaian Ukraina dan Rusia. Tapi dengan doa supaya kita pun dipakai oleh Tuhan untuk menjadi warga negara yang mendukung, yang membawa solusi,
bukan yang semata-mata protes melulu ya. Dan kita berdoa sembari kita mendoakan untuk Ukraina dan Rusia supaya terjadi perdamaian. Kita juga mengingat diri kita, Tuhan, jadikan aku pembawa damai di mana aku ada. Mari kita berdoa, saudara, untuk bangsa negara kita ya. Tadi ada kendala mengenai kenaikan minyak, ada isu tentang kenaikan tambah-tambah pajak ya. Kita pasti bergumul, kita berdoa, Tuhan berikan hikmat kepada pemerintah untuk memimpin hal yang kompleks ini supaya bisa menjadi solusi bagi kita. Nah, sambil kita berdoa untuk itu, ingat, saya warga negara. Saya harus mendukung, saya harus bertindak sesuatu untuk menjernihkan suasana, bukan menambah kerumitan. Yang kedua, kita berdoa untuk perdamaian Ukraina dan Rusia, dan ingat, sembari kita berdoa untuk perdamaian di negeri yang jauh, kita harus berdoa supaya aku dipakai oleh Tuhan untuk bawa damai di rumah, di komunitas, dan dengan siapa aku masih menyimpan rasa tidak nyaman, tidak enak. Dua hal ini ya kita berdoa, mari kita buka suara bersama-sama. Tuhan Yesus, mau berdoa untuk bangsa Indonesia dengan berbagai isu, terutama menjelang Lebaran ini. Semua isu menumpuk, isu ekonomi, kelangkaan berbagai kebutuhan pokok yang kini berakhir menjadi harga yang naik. Tuhan Yesus, kami mohon anugerah-Mu, karena memimpin kondisi yang seperti ini sangat tidak mudah. Pemerintah pasti luar biasa pusingnya. Kami mau mendoakan pemerintah, Tuhan menolong mereka mengambil kebijakan, menjernihkan pikiran mereka di dalam memperhatikan cara terbaik yang mungkin tidak ideal untuk semua kalangan, tapi cara terbaik untuk menjawab situasi ini. Kami berdoa agar kami sendiri pun sebagai warga negara dalam menghadapi situasi ini saling menolong, saling backup, sehingga kami bukan memperkeruh suasana hanya dengan sekedar melempar isu-isu broadcast, berita-berita yang kami tidak tahu kebenarannya, tapi kami di mana ada, kami membawa pertolongan. Kami juga mendoakan Tuhan untuk perdamaian Ukraina dan Rusia yang pasti isunya juga sangat kompleks. Kami mendoakan Tuhan, Engkau Raja Damai, Engkau akan memulihkan peperangan ini menjadi kembali damai dengan harga yang pasti juga tidak murah. Tuhan, kami berdoa sembari mengharapkan perdamaian di negeri yang jauh. Kami berdoa agar kami pun membawa damai, membawa kehadiran, membawa ketenangan di mana kami ada. Tuhan, tolong kami agar apa yang kami doakan dan apa yang kami lakukan menjadi penuh kuasa, karena kami bukan hanya sekedar berkata-kata, karena ini jamnya untuk berdoa bersama-sama, berkumpul, kewajiban, ataupun karena ini tanggung jawab, tapi karena kami, Tuhan, berikan hati yang bukan hanya mengucap, tapi apa yang kami ucap, ini akan menjadi apa yang kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan bagi dalam kelompok kecil. Silakan akan dibantu ya untuk langsung dibagi dalam kelompok kecil. Dalam kelompok kecil kita punya waktu untuk saling sharing dan saling mendoakan. Nanti begitu waktu habis kita akan kembali ke sini ya, dan kita akan doa penutup. Oke, baik Pak Edi, waktunya 20 menit ya Pak ya? Ya, jadi setiap kelompok ada hamba Tuhan ya, pas ya? Iya Pak, ada semua Pak. Pemimpin doa ya, baik. Iya Pak, saya buka sekarang ya. Baik, makasih.
Habis ya. Oke. Semua sudah join kembali? Ya Pak, semua Sudah. sudah. Iya, Oh, Pak. oke, baik. Ya, baik. Saudara, kita bersyukur malam hari ini bisa berdoa dalam doa kelompok. Saya harap di kelompok kita juga bisa sharing lebih pribadi ya, sehingga bisa saling mendoakan. Nah, sebelum kita doa penutup, ada hal yang saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan masa liburan ini ya, di Lebaran ini, sehingga pesan doa kita diliburkan 2 kali ya, yaitu Rabu depan tanggal 27 dan Rabu berikutnya lagi 4 Mei. Jadi kita kembali akan memulai pesan doa kita di tanggal 11 Mei, hari Rabu 11 Mei secara online ya. Karena nanti pada tanggal 18 Mei kita akan ada pertemuan doa misi ya. Jadi hari Rabu juga 18 Mei pertemuan doa misi itu diadakan di gereja onsite ya. Jadi yang 18 Mei kita pertemuan doanya di gereja, tanggal 11 Mei masih online via Zoom ya. Jadi kalau diperhatikan untuk doa kita akan dimulai kembali tanggal 11 Mei secara online melalui Zoom. 18 Mei kita berdoanya di gereja ya, doa untuk pelayanan misi ya, kita dukung bersama ya. Baik itu pengumuman dan juga ya hari Jumat ini ada banyak acara ya, ada yang couple fellowship, ada komisi pria, dan juga ada pembinaan aktivis. Nah ini sesuai bidang masing-masing ya, boleh mengikuti acara pada hari Jumat ini. Baik, sekian pengumuman. Nah untuk doa penutup, bisa minta penginjil Hengki pimpin doa Pak untuk doa penutup. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan sudah menyertai memberkati persekutuan doa pada malam hari ini, baik melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan yang begitu indah, di mana Tuhan terus memperingatkan kami untuk dapat menghidupi firman-Mu dan juga dapat sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan sesama kami. Tuhan tolong kami di mana kami juga dapat berdoa bersama dalam kelompok. Biarlah Tuhan juga menolong setiap kami supaya kami sungguh-sungguh mengalami akan kasih dan karya Tuhan di dalam kehidupan kami yang membuat kami semakin teguh untuk tetap setia mengikut Tuhan. Kami menyerahkan setiap anak-anak Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkati kehidupan kami sepanjang malam hari ini sehingga kami dapat istirahat dengan baik. Pada esok hari kami dapat kembali disegarkan dengan tubuh yang sehat dan juga menjalani kehidupan dan aktivitas kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, selamat malam.